Stay tune terus di Madam Al. Ini cerita gue. Hai gengs, ketemu lagi sama aku Audrey Juan di Madam Al. Setiap cerita pasti punya alasan untuk kita jadi berharga. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan juga komen di channel YouTube-nya Madam Al. Makanya stay tune terus di Madam Al. Mwah. Nah, jadi di Madam Al kali ini kita tuh kedatangan tamu yang spesial banget. Dia adalah seorang laki-laki yang punya pekerjaan sebagai gigolo. Dan di sebelah aku ini sekarang udah ada Nama gue Indra. Oke, dengan Mas Indra. Betul. Indra aja. Indra aja. Nah, aku mau tanya nih, kalau menurut Mas Indra sendiri, apa sih artinya gigolo itu? Gigolo itu bagi gue pria sewaan Hmm? untuk menjadi pasangan wanita. Pria sewaan untuk jadi pasangan wanita. Pasangan dalam hal apa nih? Dalam segala hal, mungkin itu entah berhubungan intim Hmm? atau menemani kesehariannya dia. Kemanapun dia pergi, pasti gue juga bakal nemenin dia. Dengan kata lain kayak harus standby gitu ya. Betul, harus standby. Di calling berangkat. Di calling pasti berangkat. Terus nih ya, kenapa sih Mas Indra memilih atau memilih pekerjaan menjadi gigolo? Awalnya mungkin karena faktor ekonomi juga Hmm? yang memutuskan gue juga harus coba. Gitu. Selain menjadi sampingan gue juga ya it's okay lah ya. Itu gue jalanin menjadi simpanan wanita ini. Emangnya dari pendapatan Mas Indra yang aslinya di luar yang gigolo ini, emang nggak menutup kebutuhan sehari-hari ya? Dibilang menutupi sih pasti ada kurangnya. Hmm? Kurangnya itu mungkin pribadi untuk tambahan sampingan aja. Gue nerima, gue jalanin. Profesi gue sebagai gigolo, uangnya juga lumayan untuk bantu anak istri gue juga. Oh, Mas Indra itu berarti sudah punya anak dan punya istri. Yes. Luar biasa. Dia bekerja sebagai gigolo tapi udah punya anak sama istri. Wah, ntar itu kita bahas nanti. Ini masih penasaran nih. Terus pekerjaan selain gigolo, kerjanya apa? Kerjanya gue seorang pemusik, Mm-mm. yaitu dari panggung ke panggung, misalnya ada event ataupun long trip, itu gue keluar kota. Dari situ sumber uang yang gue dapat. Oke, dari pemusik ya, pemusik nggak sebegitu besar, akhirnya nutupinnya dari gigolo. Emangnya berapa sih Mas Indra kalau boleh tahu ya? Range-nya kalau sekali ngelayanin klien. Beda-beda ya, mungkin kalau Beda-beda. Yes. Kalau untuk lokal mungkin tarifnya dari angka 500 sampai 1 juta ya. Lokal tuh maksudnya kayak di dalam kota Di gitu. dalam kota. Di dalam kota 500.000 Sampai 1 sampai juta. 1 juta. Itu kayak sekali ketemu aja dalam waktu kayak berapa jam atau kayak nginep semalaman gitu. Bisa nginep semalaman, bisa sekali aja. Tergantung ya. Tergantung. Tapi antara sih 500 sampai 1 juta itu kalau di dalam kota. Betul. Kalau keluar kota? Kalau keluar kota itu bisa 1,5 sampai 3 jutaan di luar Di luar akomodasi. Jadi akomodasi. tiket, Hotel hotel. sama makan mungkin itu udah ditanggung sama klien. Oh jadi di luarnya ya. Betul. Bersihnya untuk 1 hari di angka 1,5 sampai 3 juta. Wah, jadi rate-nya itu 1,5 sampai 3 juta untuk 1 klien kalau ke luar kota. Betul. Berarti iya sih, berarti bisa nabung tuh ya dari situ tuh ya untuk nutupin kebutuhan sehari-hari. Ya kurang lebih begitu. Nggak takut tuh kayak ketahuan sama istri atau dicek-cek sama istri handphonenya. Kalau dibilang takut, ya gue pasti ada takutnya. Kalau untuk masalah dicek sama istri, itu gue rasa aman sih. Karena dari awal nikah pun memang gue sama istri gue itu udah bikin komitmen jaga privasi satu sama lain. Oh, jadi nggak pernah tuh yang ngecek-ngecek handphone Nggak gitu? pernah. Wah, luar biasa. Kalau jadi kerjaannya, pacar habis pergi dari mana? Sayang, handphone sebentar pinjam. Ini nggak?
Enggak. Keren sih. Jadi bener-bener saat nikah itu udah punya komitmen untuk nggak cek handphone. Tapi masa nggak curiga gitu ya? Izinnya mau kemana kalau misalnya pergi? Izinnya paling gue bilang gue ada long trip keluar kota. Kalau untuk beberapa hari, misalnya ada klien di luar kota butuh 3 hari, itu gue bakal izinnya long trip keluar kota. Kalau untuk dalam kota, gue bilang paling latihan atau ada event di dalam kota. Mungkin kurang lebih kayak begitu sih. Tuh, yang pada punya pacar pemusik, gengs. Hati-hati kalau tiba-tiba izin mau keluar kota atau izin mau latihan. Dicek handphone jangan lupa. Tapi gila sih, Mas Indra tuh kayak berani banget. Nggak, ya takut tapi kayak ya udah gitu aja gitu. Istrinya percaya, keren sih istrinya Mas Indra, luar biasa. Nggak pernah cek handphone. Kalau Audrey udah kalang kabut, hilang sejam aja udah ngamuk-ngamuk. Terus nih, kan karena tadi disewa, otomatis kliennya dari berbagai umur dong, dari berbagai usia ya nggak sih? Iya, dari berbagai usia. Mungkin itu bisa dibilang dari mama muda ya. Mama muda. Umuran berapa? Umuran 32 mungkin ya. 30. Masih kinyis-kinyis ya, kalau masih 30 masih kinyis-kinyis, udah masih gemes lucu, ya. Masih unyu banget. Oke. Masih 32 berarti harusnya hubungan pernikahan itu kan masih baik-baik aja. Iya, bisa dibilang baik-baik aja dengan umur klien gua yang 32 ini. Mungkin ada faktor yang buat dia itu pengen cari simpenan. Entah itu suaminya keluar kota, sibuk dengan pekerjaan, pergi subuh pulang tengah malam, jadi nggak ada waktu untuk menyambut istrinya, sampai istrinya juga memutuskan untuk mencari kekasih gelap lah bahasa. Oke, kekasih gelap kayak judul lagu ya, Iya. Bung. Kekasih gelap. Nah, abis 32 ada umuran berapa lagi nih? Rate umur yang paling tua mungkin sekitar 48-an ya. Wow, 48. 48. Yes. Itu berarti lebih ke, itu gimana sih umur 48? Berarti kan udah nggak ini ya, secara physically kamu masih bisa turn on. Bisa, karena balik lagi mindset gue adalah ini pekerjaan sampingan gue. Yang penting gue mendapatkan uang dan gue nikmatin. Walaupun dengan fisik yang udah nggak oke gitu ya. Iya kan, Iya. umur 48 udah kemarin udah nggak Udah nggak cantik, udah nggak kenceng. Betul. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Hebat loh, tetap bisa turn on. Kalian di rumah pasti belum tentu, kalau misalnya kadang-kadang pasti ngeliat istrinya dasteran di rumah aja udah gemes gitu kan, suruh dandan dulu, ini masih bisa turn on. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Mas Indra. Terus nih, tadi kan aku nanyain range umurnya ya. Pernah gak sih ketemu sama klien yang mintanya aneh-aneh, misalkan kayak BDSM itu yang disiksa-siksa gitu, atau swinger yang ganti-gantian pasangan gitu, pernah gak? Pernah, mungkin gue ngalamin yang BDSM. Wow, BDSM. hardcore ya. Hardcore banget. Diapain aja? Aku begitu denger BDSM langsung berubah posisi duduk nih ya kan. Diapain aja sih? Mungkin kayak dicakar. Wow, dicakar, Dicengkram begitu keras, ataupun ditampar ditampar. saat berhubungan Wow, intim. disiksa ya. Tapi ya it's okay, gue tetap nikmatin itu. Harus menikmati dengan Harus menikmati. posisi disiksa Disiksa, dan harus bisa memuaskan. pastinya. Aduh, jadi pengen disiksa. Tapi gila sih. Nah, itu kan dicakar-cakar, pulang gak ada bekas dong? Pulang ada bekas merah, Nggak ditanyain. untungnya enggak. Handphone nggak dicek, masa badan nggak dicek? Ini penasaran nih. Badan emang nggak dicek? Kalau misalnya nyampe rumah mau ngapa-ngapain sama istri? Cakarnya itu bukan berarti cakar yang berdarah itu, enggak. Cuman lebih kayak sakit aja. Sakit. Tapi kan karena tetap pasti ada bekasnya di sini nih. ada. Tapi untungnya istri gue sendiri nggak terlalu banyak tanya lah ya, itu kenapa ataupun tangannya kenapa. Bisa jadi bilang, oh iya tadi ngangkat sound waktu lagi perform. Nih gila nih. Nih gila nih. Alasannya ngangkat sound lah, apa, terus lecet gitu ya. Terus lecet, benar. Saya jadi takut punya pacar pemusik. Seru sih, tapi dari yang umurnya segitu, terus yang sampai yang BDSM juga ngalamin.
Tapi pasti pendapatan sebulannya juga oke dong. Boleh tahu nggak kira-kira kayak sebulannya itu kalau dikalkulasiin itu bisa berapa sih? Kurang lebih kalau misalnya sehari itu gua dapat 2 klien, anggaplah 2 juta. Berarti kalau sebulan full, tapi nggak mungkin full sih. Nggak mungkin full sih. Luar biasa kalau full sebulan gila. Wah gila, lelah ya. Kurang lebih itu sekitar 60-an. 60-an. Itu kalau yang kayak klien sekali pakai, klien yang kayak abis ketemu udah gitu. Ketemu udah. Ada yang di-keep gak sih? Dipacarin, keep aja sama lah ya, di-keep. Yang di keep pasti ada. Ada berapa orang nih kalau sekarang? Ini maunya ngitung, gue pengen ngitung nih. Kalau untuk sekarang itu yang di keep itu ya 1 sih. Satu. Karena kalau gue udah di keep itu otomatis gue bakal selalu standby. Makanya gue ngelayanin lebih kayak yang cuman sebentar doang, ketemu di hotel ataupun sejam, 2 jam, 3 jam terus gue cabut. Udah. Iya sih, karena kalau misalnya harus standby terus anak istri di rumah gimana ya? Betul. Bagi waktunya agak rumit juga, agak takut juga. Tapi gila sih bisa bagi waktu sebegitunya. Yang keep 1 ngelayanin klien yang cuma sejam sampai 3 jam doang, belum lagi bagi waktu sama anak istri di rumah. Benar. Terus kalau misalnya nyampe rumah, abis ketemu klien atau abis ketemu pacar, nyampe rumah istri minta itu gimana? Kalau gue kuat gue layanin. Kalau misalnya posisinya gue capek banget pengen istirahat, paling gue tinggal alasan. Apa-apa capek mah, habis manggung kan seharian full, langsung istirahat. Paling kayak begitu. Pas capek alasannya. Pernah pakai obat kuat nggak? Pernah. Buat apa tuh? Karena memang capek atau memang ya emang bener-bener nggak bisa bangun karena kamu mesti ngadepin orang yang emang bukan tipe. Ketika gue pakai obat kuat, alasannya karena klien gue ini hypersex. Oke, jadi minta terus. Berarti dengan alasan capek ya? Capek. Jadi gue pakai itu untuk stamina gue juga ya, karena abis ngelakuin itu dia minta lagi, istirahat sebentar minta lagi, ya mau nggak mau. Tapi harus pakai obat kuat. Tapi bener setelah pakai obat kuat tuh emang kayak strong terus tuh ya? Strong banget. Luar biasa. Jadi tadi kan Mas Indra bilang tuh rate-nya di harga 500 sampai 1 juta untuk di dalam kota. Itu untuk berapa kali main? Apa gimana sih hitungannya, aku nggak ngerti nih. Biar tahu. Misalnya kalau cuman sekali itu budgetnya 500 ya. Kayak misalnya sekali keluar dari kamunya atau dari si, kalau cewek kayak nggak mesti sekali keluar ya? Dari ceweknya ini. Oh, jadi ditarifinnya per sekali keluar. Benar. Tapi kalau misalnya si ceweknya berkali-kali keluar, di double dong? Di double paling minta bayaran lebih aja sih. Oh, bukan yang kayak 500.000 ditambah 500 enggak gitu? Bukan. Tergantung kliennya. Iya, karena kan ada perempuan yang memang kayak gitu, kalau keluar kan nggak cuma sekali kan, ada yang sampai 3, 4 bahkan sampai belasan. Betul. Ya, jadi kayak itu minta bayaran lebih. Jadi hitungannya per keluar. Per main ya gitu ya. Per main. Kalau sampai 3, kalau itu kan per keluarga cewek diminta tambahan lebih. Tapi kalau misalkan kayak dihitung dari misalkan ketemu aku janjian sama kamu nih, terus ketemu mau kayak 3 kali main, itu hitungannya gimana? Hitungannya kalau misalnya gua juga suka ataupun kliennya juga oke, ya gua nggak terlalu milih budget. Lebih ke kesenangan sendiri. Bener. Ya. Kesenangan sendiri. Bonusnya adalah gue dapat uang. Oke. Berarti akhirnya jadi nikmatin kesenangan, jadi kesenangan buat diri sendiri, malah jadi bonus. Padahal awalnya dari cari uang yang menghasilkan kenikmatan, tapi sekarang berbalik. Jatuhnya nyaman, gengs. Berarti nih ya, kerjanya Mas Indra tuh kan benar-benar butuh stamina yang oke banget. Badan juga harus sehat. Ada cara tersendiri nggak sih buat ngejaga itu semua? Cara tersendirinya yang pertama gue suplai vitamin, terus juga kan gue member nge-gym. Jadi
kapan waktu kosong gue pasti nge-gym sih. Nanti di tempat-tempat nge-gym juga biasanya banyak tuh ya, Banyak. tante-tante yang agak-agak ganjen gitu ya. Pernah dapat nggak? Jadinya nyambung ke situ nih. Pernah dapat nggak klien dari tempat gym? Kalau pernah dapat dari tempat gym belum, cuman kayak lirik-lirikan mungkin. Oh, udah main mata. Mungkin itu sering terjadi ya. Apalagi tante-tantenya yang nge-gym itu kan wah banget. Untuk makanan dijaga juga nggak? Kayak ada kayak makanan apa yang nggak boleh atau ada yang harus dimakan gitu? Enggak ada sih pantangan kalau untuk makanan. Nah, dengan income-nya Mas Indra selama sebulan sebesar itu nih, apa aja sih yang udah bisa dibeli? Beli rumah, Oke, rumah. mobil pastinya. Mm-mm. Mungkin selebihnya kayak kasih ke anak istri gue ya, kayak ngasih bulanan ke istri gue. Anak gue minta apa gue bisa beliin, kurang lebih kayak begitu sih. Terus pernah nggak kayak dikasih sesuatu? Kan tadi cerita juga ada yang nge-keep. Otomatis kalau misalnya nge-keep gitu kan nggak cuma ngasih uang bulanan nggak sih, apa gimana? Iya, kadang juga kasih kayak diajak jalan ataupun beli baju, beli sepatu ataupun apa yang bermerek juga lumayan lah ya. Berarti secara nggak langsung ya udah terpenuhi semua ya, cukup ya dari situ ya, dari Yes, benar. udah dari belum yang apa, yang sekali ketemu itu, terus dari yang keep dapat bulanan, belum belanja lagi tambahannya. Ayo, siapa yang mau berguru sama Mas Indra jadi gigolo yang sukses, bisa beli rumah, beli mobil luar biasa. Terus nih, Mas Indra punya penyesalan tersendiri nggak sih karena memilih pekerjaan jadi gigolo? Penyesalan itu pasti ada, karena gue juga ada titik capeknya, titik jenuhnya. Belum lagi juga gue butuh istirahat ya, privasi sama anak istri juga gue butuh. Cuman karena gue udah jalanin ini juga udah masuk 5 tahun ya, menurut gue sih gue fine-fine aja ngejalaninnya. Kurang lebih kayak begitu sih. Jadi masih ya udah dijalanin aja. Benar, dijalanin aja. Nah, karena kan pekerjaannya Mas Indra itu kan sebagai gigolo yang pasti lebih banyak ke berhubungan badan ya, berhubungan intim. Yes. Pernah gak sih kena penyakit kelamin? Kalau penyakit kelamin nggak pernah, karena gue selalu safety ya, pakai pengaman baik buat gue ataupun buat klien gue juga. Oh, itu selalu pakai tuh? Selalu sih enggak, gue ngelihat kliennya ya. Oh, balik lagi. Lihat-lihat kliennya, lihat-lihat. Oh, ini bersih nggak kayak gitu? Bersih enggak, benar. Terus nih, Mas Indra punya story yang jelek nggak sih selama jadi gigolo? Pernah. Waktu itu gue sama klien gue itu lagi jalan. Hah? Lagi jalan pakai mobil klien gue. Setelah gue drop ke apartemen, gue ada urusan keluar sebentar pakai mobil klien gue. Oh, dibawain mobilnya dia tuh? Iya, gue bawa mobil dia. Gue nggak sadar kalau, dan bukan nggak sadar ya, lebih nggak tahu kalau memang di mobil itu udah dipasang GPS dengan suaminya. Oh, jadi si suaminya klien kamu itu di mobilnya udah ada GPS-nya, jadi bisa ngedetek kamu kemana? Betul, mungkin karena udah curiga juga kali ya. Kedetek, tiba-tiba gue diberhentiin di jalan. Gue disuruh turun, dia bilang ini mobilnya, dan gue nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba gue ditodong beceng ke kepala gue. Itu bikin gue shock banget, gue nggak tahu harus ngapain karena posisinya gue ketangkap tangan, langsung ke gap langsung gitu ya di tempat. Gila. Itu sih story yang bikin gue parno sih ya, parno. Takut ada. Itu bener-bener di kepala nih? Di kepala banget. Itu diancam tuh? Diancam, mana istri gue? Coba boleh tahu nggak kalimat jelasnya pada saat ngancem ditodongin pistol itu? Ditanya, lo siapa? Kenapa mobil ini lo pakai? Istri gue mana? Di situ, Ya ampun. di situ gue rada bingung sih jawabnya ya, karena gue masih shock juga, dan ujung-ujungnya. Akhirnya jawabnya apa tuh? Gue dipukulin. Wah. Gue dipukulin sampai bener-bener gue terkapar di jalan. Wah, Yes. gila itu serem banget habis ditodongin.
lagi mau ngejawab bingung terus dipukulin sampai terkap, akhirnya ditolongin orang tuh. Akhirnya gue kontak teman gue sih untuk jemput gue di situ. Iyalah, itu pasti ninggalin trauma yang lumayan. Iya sih, pasti jadinya takut saat punya ada yang deketin kamu, mau nge-keep atau mau pacaran, kayak pas pergi pasti takut gitu ya. Pasti. Terus. Gue digebukin, gue dibawa ke suatu tempat yang rame. Posisinya itu gue nggak sadar. Oh udah, berarti dipukulin itu sampai pingsan? Sampai pingsan, tiba-tiba gue ditolongin oleh warga sekitar dalam kondisi gue nggak pakai busana lagi, gue tinggal cuman pakai kolor doang. Terus dibantu sama warga sekitar. Barang bawaan? Barang bawaan gue nggak tahu di mana waktu itu, hilang semua. Berarti hilang semua. Intinya mungkin dia mempermalukan gue karena dia sakit hati, istrinya main sama gue, sehingga gue dipermalukan seperti itu sih. Tapi kok bisa ya, udah kejadian kayak gitu, kamu nggak trauma? Kenapa kok bisa balik lagi dan tetap memilih untuk jadi gigolo? Gue trauma. Gue sempat berhenti 1 tahun. Oke, 1 tahun itu gue bener-bener berhenti. Karena dibilang takut, ya gue takut banget, trauma. Itu kejadian yang bikin gue juga shock abis lah ya. Makanya yang bikin gue untuk berhenti selama setahun itu. Nah, udah kejadian kayak gitu, babak belur, dipermaluin. Itu ada trauma sendiri gak sih? Tapi kok kenapa tetap bisa memilih jadi gigolo? Trauma itu pasti ada, karena dampaknya ini bukan ke gue doang ya, tapi anak istri gue, itu yang gue pikirin. Dampaknya ke anak istri gue, makanya gue memutuskan untuk berhenti selama 1 tahun. Gue nyari aman dulu nih, gue cari tenang. Sampai tiba saatnya gue memutuskan untuk kembali lagi. Dampaknya ke anak istri, itu waktu babak belur akhirnya ditolongin orang, semua barang hilang. Alasannya apa ke istri di rumah? Gue jawabnya, gue bilang gue dirampok, gue dihipnotis. Oke, tetap cari aman, dan itu nggak ketahuan sampai sekarang? Nggak ketahuan sampai sekarang. Akhirnya yang bikin Mas Indra, oke deh, gue balik lagi. Intinya sih gairah gue di situ. Seksi itu candu. Ketika bukan uang lagi yang jadi faktor pertamanya, tapi juga seks ini kebutuhan gue. Seks ini candu banget bagi gue. Sebegitunya ya, kayak udah terikat gitu ya, kayak nggak bisa lepas berarti ya. Nah itu kan vakum tuh selama 1 tahun. Gimana kamu bisa ngedapetin klien lagi? Kan berhenti lama, 1 tahun, handphone semua juga hilang kan. Itu gimana bisa ngedapetin klien lagi? Ya gue hubungin komunitas ini, komunitas. Ada komunitasnya? Yes, ada. Jadi kita ini ada komunitasnya. Entah itu perkumpulan tante-tante, gigolonya juga, itu kita ada komunitasnya itu sendiri. Iya, karena memang setahu aku kan kalau cari gigolo itu nggak segampang cari yang perempuan ya. Kalau yang perempuan ibarat kata kita datang ke tempat hiburan pun itu bisa minta langsung. Kalau gigolo nggak bisa segampang itu dapetin. Oh ternyata memang ada komunitasnya. Ada komunitasnya, dan itu di Jakarta. Di Jakarta? Di Jakarta. Wow. Aku tinggal di Jakarta terus nggak tahu di Jakarta ada komunitas gigolo, jadi penasaran. Terus ada komunitasnya dan mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, jadinya mereka membuat komunitas. Jadi saling lempar gitu. Misalnya gue habis pakai klien ini, ataupun gue dipesan sama klien satunya ngobrol lagi ke temennya juga ngereferensiin gitu ke temennya. Betul. Kayak si A, gue kemarin abis order si A nih, si ini oke nih servisnya gitu. Iya. Kurang lebih kayak begitu sih. Berarti secara nggak langsung kayak digilir ya? Iya, bisa dibilang kayak digilir. Luar biasa loh, digilir dan pada akhirnya jadinya udah dapat klien lagi, jalan lagi. Cuman gue belajar dari pengalaman gue sebelumnya. Nah terus nih, kamu nggak takut nih Mas kalau sampai ditodongin beceng lagi? Udah safety sih. Udah safety dan gue udah kuasain beberapa triknya lah. Entah itu gue nggak mau tuh pakai mobil klien gue lagi, karena belajar dari yang udah kan.
untuk kedepannya gue lebih safety aja. Biar lebih aman ya, biar gak ada lagi tuh kejadian-kejadian ditodong sama suami orang di jalanan. Di jalanan lagi. Iya sih, itu sih serem banget sih. Serem banget. Kayaknya nih menurut aku kalau alasannya untuk balik lagi karena udah vakum setahun balik lagi cuma gara-gara candu sama seks. Itu kayaknya klise deh. Siapa sih hari gini orang yang gak kecanduan sama seks? Pasti ada alasan lain di balik itu. Coba deh cerita-cerita sama aku di Madam Al. Kenapa sih alasan sebenarnya sampai harus balik lagi jadi gigolo? Alasannya simpel sih. Anak gue sakit. Dan untuk operasi pendengaran itu butuh uang yang nggak sedikit. Karena anak gue ini telinga kirinya ini emang nggak bisa ngedengar. Tidak berfungsi dengan baik. Dan yang kanan pun sama. Kanan ini berfungsi cuman kecil. Untuk suara masuk ke dia itu responsifnya itu kurang. Makanya gue butuh uang sekitar 300 juta untuk operasi ataupun pakai alat implan untuk telinga dia itu. Oh gitu. Dre, kalau kuping gue bisa gue kasih ke anak gue bakal kasih ke anak gue. Gue tahu gue salah. Cuman ketika anak gue main, dia nggak bisa dengar, itu jauh bikin gue sakit. Cuman itu yang bisa gue lakuin. Yang sabar ya Mas Indra ya, harus kuat. Dan semoga yang dicita-citakan sama Mas Indra cepat kesampaian dan anaknya Mas Indra bisa segera ngejalanin operasi dan akhirnya bisa mendengar lagi. Udah gengs, kalau udah ngebahas-bahas yang kayak gitu Odi tuh gak kuat, jadinya sedih. Nah buat kalian semua nih ya, jangan pernah ngerendahin orang lain, merendahkan pekerjaan orang lain. Karena kalian tuh gak akan pernah tahu ada apa sih di balik cerita mereka melakukan itu semua. Karena semua cerita pasti punya alasan untuk kita jadi berharga. Dan buat kalian semua untuk harus tetap stay tune di Madam Al dengan cerita-cerita yang berharga lainnya. See you!